Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu dan penuntut ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai kepada aqabah yang kelima, yaitu aqabatul bawa'is atau gunung pendorong ibadah. Di dalam beberapa kajian yang terdahulu kita sudah melewati beberapa rintangan-rintangan, melewati berbagai macam penghalang. Nah, bila setelah rintangan itu dilalui, kemudian dapat juga mencapai atau melewati rintangan-rintangan serta penghalang-penghalang itu, maka pada saat itu mungkin kita sudah bisa merasakan ibadah kepada Allah, sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, sudah bisa melaksanakan amal soleh, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Tetapi yang harus kita ingat, meraih sesuatu kadang-kadang lebih mudah, tetapi mempertahankan sesuatu agar tetap istiqomah inilah yang sulit. Agar kita tetap istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah ketika hablum minallah, istiqomah ketika hablum minan nas, istiqomah untuk membersihkan hati kita, memperbaiki diri kita. Inilah yang seringkali mengalami hambatan. Oleh karena itu perlu ada pendorong ibadah agar kita tetap punya keinginan, punya semangat untuk terus istiqomah, untuk terus dawam di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, oleh karena itu, agar mencapai istiqomah tadi, perlu di dalam diri kita, di dalam hati kita memiliki dua hal yang akan menjadi pendorong ibadah. Apa dua hal itu? Yaitu rasa khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan roja itu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini mesti ada, selalu beriringan. Ibarat sebuah mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara sebelah dengan sebelahnya. Dua sisi mata uang. Sebuah mata uang apabila salah satu sisinya hilang, maka tidak akan berguna itu uang, tidak akan bisa dipergunakan. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada. Oleh karena itu, khauf dan roja ini mesti ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam perilaku kita. Nah, berkaitan dengan khauf, sekarang kita akan bahas dulu mengenai khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Harus ada rasa takut ini. Kenapa harus ada rasa takut? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, rasa takut ini akan menimbulkan jazru 'anil ma'asi, yaitu akan mencegah
diri kita dari melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Ini pentingnya rasa takut. Jadi kalau ada rasa takut dalam hati kita, dalam diri kita kepada Allah, rasa takut ini akan mampu mencegah kita dari melakukan kemaksiatan. Biasanya kalau orang yang berani melakukan maksiat ini gak ada rasa takutnya sama Allah. Dalam bahasa Serang itu lah wedine. Kasihan coba bahasa Sunda. Melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu karena dia gak takut sama Allah. Kasihan kalau Allah. Tapi kalau kita ada rasa takut kepada Allah, maka rasa takut ini akan mencegah dia, menghentikan dia untuk melakukan kemaksiatan apapun bentuknya. Harus kita sadari bahwa di dalam diri kita, seperti dalam materi yang sebelumnya, ada nafsu. Nafsu ini termasuk dalam bab rintangan. Rintangan nafsu. Nafsu ini melekat dengan diri kita. Dan kita sudah paham bahwa nafsu ini, inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu ini selantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Itu hakikat nafsu itu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sementara nafsu itu melekat di dalam diri kita, berarti kita tidak bisa terlepas dari nafsu itu. Karena memang diberikan di dalam setiap manusia itu nafsu. Dan nafsu ada kecenderungan, selalu kecenderungan mengajaknya kepada keburukan. Mayyalatu ila syarri. Jadi selalu condong kepada keburukan. Condong kepada keburukan. Nah, oleh karena itu, apabila kita tidak mampu mengendalikan nafsu, maka kita ada kecenderungan untuk tergelincir kepada perbuatan kemungkaran. Bagaimana mengendalikan nafsu? Dengan rasa takut tadi. Jadi nafsu ini harus ditakut-takuti. Jangan dibiarkan, jangan digugu. Digugu itu artinya dituruti. Kalau nafsu dituruti, maka semakin jauh, semakin terjerumus. Nafsu ini harus direm, dikendalikan, dan ditakut-takuti. Dan ditakut-takuti. Karena nafsu juga tomahatu ilal fitnah. Nafsu ini selalu menimbulkan fitnah. Selalu menimbulkan fitnah nafsu ini. Apapun yang diinginkan nafsu selalu menimbulkan fitnah bagi diri kita. Fala tantahi an dzalika illa bi takhwifin 'azim. Dan tidak berhenti-henti nafsu ini, nafsu amarah ini, untuk condong kepada keburukan tadi, illa bi takhwifin 'azim, kecuali nafsu ini ditakut-takuti dengan takut-takut yang sangat. Ditakut-takuti. Bagaimana cara menakut-takutinya? Ya, ditakut-takuti bahwa perbuatan maksiat itu merupakan dosa, dan apabila dosa dilakukan, Allah itu murka, Allah itu tidak redha, akan menggugurkan pahala dan sebagainya, dan balasannya di akhirat nanti adalah neraka. Takut-takuti diri kita seperti itu. Jadi kita takut untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Ditakut-takuti. Kalau tidak ditakut-takuti, keenakan sekali dia merasa berbuat dosa, tidak merasa apa-apa. 2 kali terus, akhirnya kebiasaan. Akhirnya melakukan dosa besar pun dia tidak merasa takut sama sekali. Jangan takut sama manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa khauf ini wajib ada untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Wa tahdidin balighin, ini harus ditakut-takuti dengan sangat. Walaysat hiya fi tab'iha qurratan. Nafsu amarah itu merupakan tabiat yang bebas. Jadi tabiat nafsu itu bebas.
Sehingga kalau ada orang yang bergaya hidup bebas, berarti nafsunya sudah betul-betul mengendalikan diri. Karena nafsu itu inginnya bebas. Bebas dari aturan, bebas dari hukum, kan gitu. Terus memikirkan masalah aturan Allah, aturan Rasul, termasuk aturan negara. Bebas nafsu. Makanya kalau ada orang yang bergaya hidup bebas, berarti hidupnya sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Yahumuhal wafa, dan selalu nafsu itu ingin dituruti keinginannya. Nafsu selalu ingin dituruti keinginannya, pengen dituruti. Makanya harus dikendalikan. Wa yamna'uhal haya'u 'anil jafa'i. Dan nafsu ini mencegah dari rasa malu. Mencegah dari rasa malu. Jadi kalau orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu nggak ada malunya, hilang rasa malunya. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu urat malunya udah putus. Jadi nafsu ini itu akan membuat orang hilang rasa malunya. Hilang rasa malunya. Gusti aya ka isin, gusti aya ka era. Kepada manusia saja sudah tidak malu, apalagi kepada Allah yang tidak terlihat. Itulah dahsyatnya nafsu. Dahsyatnya nafsu seperti itu. Sudah tidak ada malunya. Membikin orang tersebut tidak memiliki rasa malu untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Lalu harus bagaimana mengatur ini, menimbulkan rasa takut ini, mengendalikan nafsu ini, wa tadbiru fi amriha. Ini harus diurus, dikendalikan nafsu-nafsu amarah ini. Yaitu antuqri'aha aidan bisauti takhwifi qawlan wa fi'lan wa fikran. Jadi nafsu ini harus dicemetik, dipecut gitu. Harus dipecut, dicepretan nafsu itu. Harus dicepretan. Harus dicemeti, dipukulin dengan cemeti. Qawlan di dalam ucapan, wa fi'lan di dalam kelakuan, wa fikran juga dalam pikiran. Jadi nafsu ini akan mengendalikan ucapan, perbuatan, dan pikiran manusia. Nah, ketiga hal ini harus ditakut-takuti nafsu ini. Baik ucapannya, perbuatannya, dan pikirannya. Tiga hal ini akan dipengaruhi oleh nafsu. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, tadi yang pertama. Yang pertama, kenapa kita harus memiliki rasa khauf atau rasa takut kepada Allah. Sekarang yang kedua, rasa takut kepada Allah ini la ya'jabu bitta'ati fayahlika. Supaya tidak ada rasa ujub dalam diri kita bitta'ati ketika melaksanakan ketaatan. Fayahlika, apabila ujub itu ada, maka rusaklah diri kalian semua. Nah, dengan rasa khauf ini untuk supaya tidak terjadi ujub dalam diri kita ketika kita taat. Ketika kita ibadah, kita sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, zakat, zakat haji, kemudian bisa melakukan amal soleh, sedekah, zakat dan sebagainya. Tidak ada rasa ujub bangga diri di dalam diri kita ketika melakukan amaliyah tadi. Kalau orang tidak ada rasa takut kepada Allah, maka akan timbul rasa ujub. Rasa ujub dalam dirinya. Bagaimana caranya untuk mengendalikan ujub ini? Harus ditimbulkan di dalam diri orang itu kesadaran bahwa di dalam dirinya masih banyak kekurangan-kekurangan. Di dalam ibadah itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Banyak kesalahan-kesalahan di dalam ibadah.
Nah, ini yang akan menghilangkan rasa ujub. Bahwa apa yang kita lakukan, baik itu berbentuk ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, pada hakikatnya itu adalah karunia dari Allah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Tetapi itu adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia yang dhaif, yang lemah. Pukul nafsu kita dengan itu. Ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, nikmat, zikir, bisa baca Quran, melakukan amaliyah-amaliyah yang lainnya, katakan kepada diri kita bahwa itu adalah pemberian dari Allah, itu karunia dari Allah. Kalau tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan itu semua. Cambuk seperti itu. Kita takut amaliyah kita ditolak oleh Allah karena dengan adanya ujub tadi. Kita khawatir ibadah kita menjadi cacat atau rusak tadi itu gara-gara ujub. Nah, rasa takut ini harus ada dalam diri kita. Makanya caranya tadi adalah dengan mendoifkan diri kita sendiri, bahwa di dalam diri kita masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak kekurangan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, khauf ini bagian daripada rasa hati, rasa yang ada di dalam hati manusia, atau dalam materi yang lalu dikatakan ini juga bagian daripada khatir, tapi khatir yang mengarah kepada kebaikan. Khatir itu adalah rasa yang ada dalam hati manusia. Jadi khauf ini juga merupakan bagian daripada itu, bagian daripada khatir. Oleh karena itu, yang harus diperbaiki adalah rasa hati kita. Kembali lagi kepada hati, karena rasa khauf itu adanya di hati, bukan di pikiran, bukan di otak. Rasa takut itu adanya di hati. Takut akan azab Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan murka Allah, takut kita tergelincir kepada perbuatan dosa, takut tidak diterima ibadah kita. Nah, seperti itu. Harus ada timbul rasa takut dalam diri kita supaya amal ibadah kita tidak sia-sia. Kalau itu tidak ada, maka dikhawatirkan kita semua akan tertipu oleh amaliyah kita. Karena melakukan ibadah, melakukan amal soleh dengan rasa bangga atau disebut ujub tadi, berarti nanti tertipu. Seolah-olah sudah banyak ibadah yang dilakukan, seolah-olah sudah banyak amal soleh yang dilakukan, padahal sebenarnya di sisi Allah tidak ada nilainya apa-apa. Berarti orang ini tertipu. Sebagaimana dikatakan oleh para zahidin atau orang-orang yang zuhud, orang yang zuhud mengatakan, wa ta'malina 'amalal munafiqina wa fil jannati tatma'ina. Dan kalian beramal seperti amalnya orang-orang munafik. Wa fil jannati tatma'ina, tetapi kalian menginginkan surga. Nah, kelakuan sehari-hari seperti kelakuan orang-orang munafik, tapi menginginkan surga. Munafiknya munafik haki di sini ya, bukan sekedar tuduhan, tapi munafik yang hak. Ya, contohnya orang munafik itu seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, artinya dia beriman hanya di lisan, tetapi di hatinya menolak. Dia berkumpul dengan orang muslim, tapi hatinya memusuhi. Dia seakan-akan mencintai orang mukmin, padahal hatinya mengingkari atau bermusuhan. Maka ibadahnya itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini kemudian mengharapkan surga?
karena ibadahnya bukan karena Allah, tetapi karena manusia, ada kepentingan tertentu. Hayhata, maka jauh, kata jauh untuk orang-orang yang demikian. Innal jannati qauman akharin. Sesungguhnya surga itu bagi orang-orang yang lain. Artinya bukan orang yang tergolong munafik tadi, munafik haknya maksudnya. Walahum a'malun ghairu ma ta'malin, dan tetap kepada kaum dari amal-amal itu terhadap amal kalian sendiri. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan bicarakan mengenai khauf dulu. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang kita akan bicarakan mengenai roja, atau apa sih yang disebut dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini kita bicarakan saja secara singkat mengenai roja, mengenai khauf itu tadi, ya, rasa takut kepada Allah. Nanti kesempatan berikutnya insyaallah kita akan bicarakan mengenai yang satu lagi, pendorong ibadah, yaitu berbentuk roja atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.